Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cerita Will hari ini. Jadi hari ini gue mau cerita tentang kesalahan terbesar dalam hidup gue. Jadi sebelum gue cerita, sebenarnya gue mau sharing dulu ya. Kayak kenapa sih gue buat cerita Will gitu. Jadi tujuannya adalah gue mau mendokumentasikan apa yang gue tulis di story, di Snapgram, dan juga di video itu. Dan tujuannya kalau misalnya gue kadang-kadang waktu kosong itu, gue bisa ngeliat ternyata gue ngomong kayak gini gitu, dan bisa jadi pengingat dan nasihat juga buat gue gitu. Jadi ibarat cerita Will ini sebenarnya lebih gimana jadi pengingat buat gue sih, kayak apa sih yang gue udah ngomong itu biar gue nggak omdo doang. Jadi gini, oke. Baik lagi, gue mau cerita tentang kesalahan terbesar dalam hidup gue. Sebelum kita mulai juga pasti kita ingat-ingat dulu deh, mungkin dulu kita pernah ya ngelakuin suatu hal itu tujuannya biar dipuji orang. Misalnya dulu kayak berantem gitu kan, tawuran ya, biar dikira jagoan, biar keren gitu kan. Atau mungkin nanya ke guru atau dosen gitu ya, pertanyaan yang gak kepikiran, out of the box itu. Tujuannya bukan biar tahu, tapi biar kelihatan pinter, smart, intelek lah gitu. Terus apa mungkin update kegiatan di Snapgram itu biar dipuji gitu kan, biar dikomen, wih ngapain tuh gitu, biar dapat love gitu kan. Terus kita kayak naktir orang biar dikira orang kaya gitu kan. Atau mungkin ya kita melakukan suatu hal kebaikan itu tujuannya bukan untuk kebaikan, tapi untuk kayak dipuji dan kelihatan kayak orang baik nih gitu ya, biar diapresiasi sih. Dan mungkin terkadang apa yang kita harapkan terhadap apresiasi tersebut gak terjadi gitu. Kayak misalnya mungkin kita ngajak cewek jalan, nonton, kita bayarin semuanya, tapi jadinya bukan sama kita, jadinya sama cowok lain. Ya itu wajar. Dan baik sering terjadi kok. Jadi maksudnya gimana? Ya mungkin juga kadang-kadang kita kayak naktir orang tiap hari gitu kan. Wah ini gue traktirnya gini-gini gitu. Tapi kadang pas kita lagi susah, orang yang kita traktir tuh kadang-kadang gak nolongin kita gitu ya, wajar gitu. Karena itu kesalahan terbesar dalam hidup gue adalah gue berharap pada manusia ya. Kadang-kadang gue ngerasa kayak, dulu gue ngerasa kayak, gue udah bantu lu ini, kok lo gak bantu gue sih gitu. Gue udah ngelakuin ini ke lo, kok lo gak ngelakuin ini ke gue sih gitu. Seakan-akan apa yang gue lakukan tuh gak ada manfaatnya gitu loh. Seakan-akan gak pernah diingat gitu sama orang-orang tersebut gitu. Dulu gue kayak gitu ya. Dan ya sekalinya gue ngelakuin 1000 kebaikan dan sekali gue ngelakuin kesalahan tuh seakan-akan kayak hancur semua kebaikan gue gitu. Ibaratnya kayak gambar titik ini ya, biasa orang gambarinnya kayak titik putih terus titik tengah, seakan-akan orang cuma mau perhatiin titik tengah padahal putih yang lebih dominan gitu kan. Yes. Jadi seakan-akan seberapa banyak pun kebaikan cuman keburukan diingat. Ya sebenarnya wajar sih, kayak jauh-jauh mungkin kita pernah kayak gitu ya ke orang tua kita, mungkin ibu kita ya. Kayak misalnya pas ibu kita minta tolong diajarin buka Facebook atau mungkin Gmail dan segalanya, terus kita bilang gaptek malas ngajarin, ibu mana ngerti gitu. Kayak padahal kita nggak inget dulu pas kita kecil yang ngajarin kita ini buku, ini A sampai Z, ini dompet, ini mobil, ini rumah, ini lampu, itu ibu kita yang ngajarin kita bahasa dari awal gitu, yang ngajarin kita tentang kehidupan gitu, itu ibu kita. Maksud gue kayak itu gue baru ingat lagi pas gue ngelihat kakak gue lahiran, gue tinggal bareng kakak gue dan bantu ngerawat anaknya gitu, kayak oh iya ya, yang ngajarin ini cat, ini dog gitu, ini bird, ini elephant gitu, ini gajah, ini burung, ini apa, itu ibu gitu yang pertama. Dan pas kita udah gede kita lupa itu, ibu kita minta ajarin apa, kita bilang malas gaptek, padahal ibu kita sabar banget ngajarin kita gitu. Ya gitulah manusia. Dan mungkin semoga setelah gue ngomong di bagian ini orang-orang jadi inget ya, dan gue juga jadi inget. Karena terkadang gue juga sering kayak gitu. Dan kenapa gue ngomong ini bukan ini buat diri gue sendiri ya, kayak oh iya gue gak boleh gini ke ibu gue gitu kan. Dan lanjut balik lagi, dan akhirnya gue menemukan suatu gagasan suatu kesimpulan bahwa gue nggak bisa berharap sama manusia. Ini opini gue ya, orang bisa beda, pas terserah ya. Dan gue ngerasa apa yang gue lakukan buat manusia itu malah terkadang kecewa. Kayak misalnya gue coba untuk ngajak baik sama perempuan gitu, atau mungkin gue terakhir dan tapi ternyata dia nggak suka sama gue gitu. Atau mungkin gue bantu orang dan segala hal, tapi kan gue susah dia nggak bantu gue gitu. Ya pasti secara perasaan agak kecewa gitu. Tapi ternyata memang sepantasnya kita nggak boleh berharap sama manusia ya. Karena gue setelah beriringnya waktu gitu, gue percaya ada yang lebih
ada yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan gue percaya bahwa ya itu Allah ya, Allah khairul jaza, dan sebaik-baiknya pembalas gitu. Karena balik lagi ya, gue dapat poinnya banget tuh pas dengar hadis yang mengatakan siapa yang meniatkan suatu hal itu untuk dunia sampai menjadikan ini sebagai tujuan akhirnya, maka akan dibuat berantakan tuh urusannya. Tapi sedangkan siapa yang mengincar akhirat sebagai tujuan akhirnya, maka akan dimudahkan segala urusannya dan biar rezeki yang menghampiri dia gitu. Ibaratnya gitulah simpulannya gitu. Dan maksudnya apa sih dunia, apa sih akhirat gitu. Akhirnya gue coba buat kesimpulan gitu kan. Oh, gue paham gitu. Gue paham. Jadi maksudnya gini, setiap yang kita cari di dunia itu seakan-akan cuman selesai di dunia gitu. Itu kayak ibaratnya apresiasi dan mungkin pujian gitu. Tapi akhirat apa yang kita cari adalah kemanfaatan dan pahala, mungkin kayak ridho Allah dan segala hal gitu. Maksudnya seperti apa? Kayak gini, orang yang pertama masuk neraka itu adalah orang yang baca Quran tapi niatnya bukan karena Allah, tapi karena biar dipuji manusia gitu, biar kelihatan wah keren, suaranya bagus gitu. Merdu, waduh dengerin pengen tidur, ASMR misalnya. Atau mungkin kayak berjihad perang gitu, biar jadi pahlawan gitu kan, biar dipasang foto patungnya, wah pahlawan kita nih gitu. Atau mungkin orang yang bersedekah itu niatnya bukan karena Allah, dan niatnya ya karena apa, biar dipuji dan segala hal gitu. Dan ya kayak tadi jihad juga niatnya bukan karena Allah, tapi karena biar dipuji dan segala hal, ibaratnya biar dapat apresiasi lah gitu. Nah itu adalah orang-orang yang gue baca dari situ dan diajarin sama guru gue, itu orang yang pertama kali masuk neraka itu orang munafik gitu. Jadi gimana dong? Waduh. Kan innama amalu biniat, itu gue diajarin kayak gitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu niatnya karena Allah dan Rasulnya. Mungkin kalau susah ya, ibaratnya kayak apa sih Allah dan Rasulnya, pasti susah banget, tinggi banget gitu. Ya gue yakin di setiap hal yang gue lakuin itu gue coba incar untuk kemanfaatannya. Dan kalaupun gue gak dibalas sama dia, gue yakin Allah maha melihat, dan Allah bakal balas dengan segala segala keajaiban yang kadang-kadang kita nggak pernah nyangka gitu. Misalnya ya kayak misalnya gini, ada hadis yang mengatakan siapa yang hijrahnya untuk dunia dan perempuan, maka ya dia cuma dapat itu doang, dunia dan perempuan. Tapi kalau dia hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka akan mendapat Rasul dan Allah gitu. Maksudnya gimana, yang misalnya baca Quran gitu, atau mungkin kajian ke masjid, itu biar tujuannya dapat istri cuman sampai situ doang misalnya, karena perempuan ya dapat, tapi ya karena untuk itu doang habisnya gitu. Dan sedangkan kalau niatnya untuk mencari ridhonya Allah, mencari manfaat dan pembelajaran dari situ, insya Allah akan mendapatkan itu gitu. Dan maksudnya gimana ya, gue yakin sih poinnya adalah bahwa apapun yang kita lakukan, jangan tujuannya karena biar orang tuh bilang wah lo hebat, wah lo keren gitu, wah lo hebat banget, gue salut sama lo gitu. Karena itu cuma ucapan, dan kadang-kadang hal kayak gitu nggak long last juga sebenarnya. Dan jangan sampai kita naktir orang itu biar dia suatu saat kita dibalas ditakdir sama dia gitu. Nanti kita kecewa kalau misalnya emang kita nggak takdir sama dia, atau mungkin lagi pas kita susah kita nggak tolong sama dia gitu. Atau mungkin saat orang curhat sama kita nggak bocor, jangan curhat sama dia bocor, ya jangan kecewa, karena emang bisa seperti itu, dan kita nggak bisa berharap sama manusia gitu. Dan bagaimanapun itu, poinnya adalah apapun yang kita lakukan ialah karena kemanfaatan, karena apa yang kita lakukan akan bermanfaat ke depannya bagi orang tersebut. Dan kalau kita berharap balasan, ya jangan sama orang itu, karena kita bakal kecewa nanti. Dan percayalah bahwa semua yang kita lakukan itu pasti akan dibalas, baik buruk atau baik. Ya gitu aja sih maksud gue yang gue sampaikan. Semoga bisa menjadi gambaran, dan ya yang gue sampaikan ini hanya opini dan pengalaman pribadi. Mungkin orang punya pengalaman masing-masing yang berbeda. Ya semoga gitu aja jadikan manfaat untuk kita semua. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.